Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pembelajaran PAIKEM. Namun sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Mbak Dewi Mudrika, Isti Winarni, dan Mbak Widya Ratnasari. Di sini kami akan membahas tentang materi pembelajaran PAIKEM. Semoga materi yang kami sampaikan nanti bisa diikuti hingga akhir. Untuk yang pertama akan dibahas tentang apa itu pembelajaran PAIKEM. Untuk selanjutnya waktu saya persilahkan kepada Mbak Dewi Mudrika. Monggo Mbak Dewi. Baik, untuk pokok bahasan pembelajaran PAIKEM itu ada 6. Yang pertama, pengertian PAIKEM, kemudian konsep PAIKEM, yang ketiga karakteristik PAIKEM, kemudian langkah-langkah pembelajaran PAIKEM, yang kelima kekurangan dan kelebihan pembelajaran PAIKEM, kemudian yang terakhir adalah implementasi pembelajaran PAIKEM. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran PAIKEM. PAIKEM dapat didefinisikan sebagai pendekatan mengajar yang digunakan bersama metode tertentu dan berbagai media pengajaran yang disertai penataan lingkungan sedemikian rupa agar proses pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran PAIKEM itu yang pertama memudahkan siswa untuk tertarik dan mudah menyerap pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan. Yang kedua, pembelajaran juga memungkinkan siswa melakukan kegiatan yang beragam untuk mengembangkan sikap, pemahaman, dan keterampilannya sendiri. Untuk landasan teori pembelajaran PAIKEM itu ada 3. Yang pertama teori belajar behaviorisme, kemudian teori perkembangan kognitif, dan teori belajar konstruktivisme. Untuk pokok bahasan pembelajaran PAIKEM yang kedua yaitu konsep pembelajaran PAIKEM. Konsep pembelajaran PAIKEM itu ada pembelajaran aktif, di mana keaktifan siswa dalam proses pembelajaran merupakan faktor penting. Kegiatan aktif ini seharusnya tidaklah hanya berupa keterlibatan secara fisik belaka. Kemudian, khususnya keterlibatan intelektual emosional. Contoh dari keterlibatan mental adalah mendengarkan ceramah, berdiskusi, melakukan pengamatan, memecahkan masalah, dan sebagainya. Untuk pembelajaran inovatif, yang pertama, pembelajaran inovatif dapat dilakukan dengan cara mengadaptasi model-model pembelajaran yang menyenangkan, yang bisa membuat siswa terbebas dari kejenuhan-kejenuhan pembelajaran. Kemudian, proses pembelajaran inovatif bisa mengadaptasi model pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian, learning is fun merupakan kunci yang diterapkan dalam pembelajaran inovatif. Pembelajaran kreatif menekankan pada pengembangan kemampuan imajinasi dan daya cipta maupun yang utama, yakni pengembangan kemampuan berpikir kreatif. Dan dengan kata lain, pembelajaran kreatif dapat membangun kreativitas siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan, bahan ajar, dan sesama siswa lainnya, terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas pembelajarannya. Dan untuk pembelajaran efektif itu ada 2, di mana yang pertama itu keefektifan harus diutamakan di dalam proses pembelajaran. Karena apabila pembelajaran hanya aktif dan menyenangkan
tetapi tidak efektif, maka pembelajaran tersebut tak ubahnya seperti bermain biasa. Untuk yang kedua, pendidik nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, beriman, cakap, kreatif, mensiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Suasana pembelajaran yang tidak membosankan sehingga siswa memusatkan perhatiannya secara penuh pada belajar, sehingga waktu tercurah secara komprehensi. Nah, pembelajaran menyenangkan merupakan suatu pembelajaran yang mampu membuat siswa tidak bosan, berani, rileks, dan mampu memusatkan perhatian siswa dalam pembelajaran dengan berbagai kegiatan yang menarik dan menyenangkan. Selanjutnya akan dipresentasikan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai karakteristik dari pembelajaran PAIKEM. Ada beberapa dari karakteristik dari pembelajaran PAIKEM ini, antara lain bahwa pembelajaran PAIKEM itu merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center. Kemudian, PAIKEM ini merupakan belajar yang menyenangkan atau joyful learning. Lalu, pembelajaran PAIKEM ini merupakan pembelajaran yang berorientasi pada tercapainya kemampuan tertentu atau competence based learning, dan pembelajaran PAIKEM ini merupakan belajar secara tuntas atau mastery learning. Karakteristik pembelajaran PAIKEM yang selanjutnya yaitu belajar secara berkesinambungan atau continuous learning, dan belajar sesuai dengan kekinian atau contextual learning. Jadi tadi merupakan karakteristik dari pembelajaran PAIKEM. Adapun prinsip-prinsip dari pembelajaran PAIKEM ini ada beberapa. Yang pertama yaitu mengalami, kemudian komunikasi, interaksi, dan refleksi. Yang pertama yaitu mengalami. Nah, dari sini, dari prinsip mengalami ini, anak dapat melakukan pengamatan, kemudian dapat melakukan percobaan, atau anak melakukan penyelidikan, atau bisa juga dengan melakukan wawancara. Yang kedua, yaitu komunikasi. Di dalam prinsip komunikasi ini, anak berlatih untuk mengemukakan pendapat, kemudian mempresentasikan laporan, lalu anak dapat memajangkan hasil kerja mereka. Nah, dari prinsip komunikasi ini atau ungkap gagasan, maka dapat kita peroleh bahwa dari gagasan yang lebih baik ini akan berpeluang muncul atau keluar, kemudian dapat memancing gagasan dari orang lain atau siswa itu. Lalu, bangunan makna dari siswa itu dapat diketahui oleh guru. Kemudian, prinsip yang ketiga yaitu interaksi. Nah, dari prinsip ini, kesalahan makna daripada masing-masing siswa berpeluang dapat terkoreksi. Kemudian, kualitas hasil belajar ini dapat meningkat. Lalu, pengalaman langsung mengaktifkan banyak indera. Jadi dari interaksi ini dapat mengaktifkan banyak indera. Dari interaksi ini dapat dilakukan dengan cara diskusi atau tanya jawab, atau bisa juga dengan lempar lagi pertanyaan. Jadi saling tanya. Nah, prinsip yang keempat yaitu refleksi. Dalam prinsip ini yang dapat dilakukan itu memikirkan kembali apa yang sudah diperbuat atau dipikirkan.
Nah, ini digunakan untuk memperbaiki gagasan atau makna. Juga untuk tidak mengulangi kesalahan. Jadi bangunan maknanya tadi diperbaiki dan tidak adanya kesalahan yang berulang. Kemudian yaitu mengenai indikator dari pembelajaran PAIKM. Ini ada beberapa. Yang pertama, pekerjaan siswa. Jadi di sini pekerjaan siswa itu diungkapkan menggunakan bahasa atau kata-kata dari siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan siswa. Dari kegiatan dalam pembelajaran PAIKM ini itu memberi kesempatan untuk siswa dapat melakukan sendiri aktivitas belajarnya. Yang ketiga yaitu ruangan kelas. Nah, di sini ruangan kelas itu dipenuhi dengan hasil karya siswa itu sendiri maupun alat peraga buatan dari guru dan siswa. Lalu indikator yang keempat yaitu penataan meja dan kursi. Di sini penataan ruangannya baik meja maupun kursi itu diatur secara fleksibel. Terus yang kelima yaitu suasana kelas. Dalam pembelajaran PAIKM ini, suasana kelas dibuat sedemikian rupa sehingga dapat memberikan suasana yang bebas untuk memfasilitasi siswa agar dapat mengemukakan pendapat. Adapun indikator yang keenam yaitu umpan balik yang dilakukan oleh guru yaitu dengan memberi tugas yang bervariasi atau memberi umpan balik dalam bentuk yang lainnya. Lalu yang ketujuh yaitu sudut baca. Nah, di sini adanya fasilitas sudut baca ini dapat digunakan untuk tempat referensi bacaan bagi siswa. Lalu yang ke-8, indikator yang ke-8 yaitu lingkungan sekitar. Nah, di sini dalam pembelajaran PAIKM itu juga memanfaatkan lingkungan sekitar yang dijadikan sebagai bahan dan sumber belajar. Nah, peran guru dalam pembelajaran PAIKM ini, yang pertama, guru dapat menyediakan pengalaman belajar. Nah, dari sini, pengalaman belajar itu dapat digunakan sebagai pengetahuan awal atau apersepsi yang dapat dipakai oleh peserta didik ini untuk mengaitkannya dengan pelajaran yang akan dipelajari. Kemudian, yang kedua yaitu memberi kegiatan yang merangsang keingintahuan dari peserta didik. Jadi, guru itu memberikan kegiatan-kegiatan yang dapat memicu keaktifan dan keingintahuan dari peserta didik untuk dapat melakukan pembelajaran secara aktif. Yang ketiga, yaitu menyediakan sarana yang merangsang peserta didik berpikir secara produktif. Adapun sarana yang dapat dipakai yaitu segala bahan atau sumber belajar ataupun sarana dan prasarana yang ada yang dapat memfasilitasi peserta didik ini berpikir secara produktif. Adapun peran guru yang selanjutnya yaitu memonitor dan mengevaluasi hasil belajar dari peserta didik. Dan jadi dari memonitor dan mengevaluasi hasil belajar peserta didik ini, guru itu dapat mengetahui apakah pembelajarannya itu sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Demikian peran-peran yang dapat dilakukan guru dalam pembelajaran PAIKM. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Isti. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Widya Ratnasari mengenai keterampilan mengolah kelas yang mendukung. Nah, saya akan jelaskan bagaimana mengelola kelas yang baik. Yang pertama yaitu prinsip penggunaan. Nah, hangat dan antusias. Dalam mengelola kelas, guru harus menciptakan suasana yang hangat dan antusias supaya dalam kelas tercipta suasana kelas yang menyenangkan. Kemudian, menantang peserta didik berpikir. Guru memberikan stimulus untuk siswanya dalam berpikir. Selanjutnya, adanya variasi.
Supaya kelas tidak monoton, maka dibuatlah variasi-variasi tertentu yang dapat membuat kelas menjadi hidup dan bervariasi. Selanjutnya adalah keluasan. Menekankan hal-hal positif. Menanamkan disiplin diri sendiri. Adapun hal yang perlu dihindari, yang pertama, campur tangan yang berlebihan. Kesenyapan kegiatan atau pembicaraan karena ketidaksiapan guru. Jadi guru di sini pasif seperti itu. Ketidaktepatan memulai dan mengakhiri pelajaran. Jadi materi belum tuntas sudah diberhentikan, atau materi sedang di dalam materi pokok sudah berhenti. Nah, seperti itu bisa mengganggu, bisa dilakukan untuk dihindari dalam model pembelajaran ini. Yang selanjutnya penyimpangan, kemudian bertele-tele, terlalu lama dan tidak mengandung pokok yang akan dibahas. Kemudian pengulangan yang tidak perlu. Jadi penekanan di situ, penekanan materi pembelajaran itu difokuskan kepada konsep-konsep yang perlu disampaikan. Nah, sesuai dengan pembelajaran yang lain, pada pembelajaran berbasis PAIKEM ini terdapat kelemahan dan kelebihan. Mari kita simak kelemahan dan kelebihan model pembelajaran KEM. Kelebihan model PAIKEM ini ada beberapa. Untuk yang pertama, membuat siswa lebih semangat dan berperan aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Yang ketiga, melatih siswa dapat menemukan cara mengatasi permasalahan. Yang keempat, melibatkan siswa dalam menciptakan lingkungan yang baik dan menstimulus siswa dalam keinginan untuk belajar. Yang kelima, dapat meningkatkan perhatian dan konsentrasi belajar. Yang keenam, proses pembelajaran banyak memanfaatkan lingkungan sekitar. Yang ketujuh, dengan pembelajaran ini menciptakan kegiatan belajar yang beragam. Dan ke-8, upaya mengembangkan fungsi otak kanan dan otak kiri. Untuk kelemahan model PAIKEM, yang pertama, kurang efektif jika digunakan pada pembelajaran non-tatap muka. Seperti daring saat ini, pembelajaran PAIKEM kurang efektif. Bisa, namun kurang efektif. Yang kedua, pembelajaran PAIKEM kurang efektif jika dilakukan dalam kelas besar. Yang ketiga, tidak mudah dalam merancang pembelajaran PAIKEM karena karakteristik dari setiap siswa berbeda. Ketika pembelajaran ini tidak matang dalam perencanaannya, maka kemungkinan untuk ketidakberhasilan pun juga akan beresiko besar. Dibutuhkan kreativitas yang tinggi dari guru. Nah, itu tadi kelemahan dan kelebihan. Untuk selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran IPA. Coba akan kita terapkan bagaimana pembelajaran berbasis PAIKEM ini masuk ke dalam pembelajaran IPA. Namun sebelumnya kita ketahui dulu tentang karakteristik pembelajaran IPA. Yang pertama ada mengamati. Diartikan sebagai proses menggunakan indera untuk mengamati objek dan kejadian. Yang kedua, mengklasifikasikan. Mengklasifikasikan di sini adalah mengkelompokkan objek-objek berdasarkan persamaan, perbedaan, atau yang lainnya. Yang ketiga, mengukur. Adalah membandingkan kuantitas yang belum diketahui dengan standar, seperti kita mengukur panjang, mengukur waktu, mengukur suhu, dan masih banyak lagi. Yang keempat, menyimpulkan, merupakan kegiatan membuat kesimpulan berdasarkan data-data hasil pengamatan. 5. Meramalkan, merupakan sesuatu yang belum dibuktikan atau membuat hipotesis, jawaban sementara sebelum diujikan. Nomor 6, mengkomunikasikan, dapat dituangkan secara lisan maupun tertulis dalam bentuk laporan, grafik, tabel, dan grafik. Oke, untuk selanjutnya penerapan PAIKEM dalam proses pembelajaran IPA di SD. Yang pertama, guru untuk merancang pembelajaran sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan kompetensi siswa secara optimal.
yaitu membuat RPP. Kemudian guru mengelola kelas, di mana tadi sudah dijelaskan bagaimana cara mengelola kelas dalam pembelajaran PAIKEM. Selanjutnya, sejumlah materi atau konsep matematika mungkin lebih cocok atau mudah diolah ke nuansa penyelidikan. Selanjutnya, alat utama untuk mengolah materi pembelajaran tersebut sehingga siswa mengalami dan mengekspresikan gagasan adalah pertanyaan. Maksudnya adalah materi di sini itu diekspresikan atau dituangkan dalam pertanyaan supaya siswa itu terstimulus dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang terakhir, guru juga perlu merancang sintaks dalam pembelajaran PAIKEM. Berikut akan dicontohkan beberapa sintaks pada pembelajaran PAIKEM. Untuk tahap pertama itu ada pendahuluan seperti biasa, yaitu mengaitkan pelajaran sekarang dengan pelajaran sebelumnya, memotivasi peserta didik, memberikan pertanyaan kepada peserta didik untuk mengetahui konsep-konsep yang sudah dikuasai, yang kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran. Tahap kedua, presentasi materi, presentasi konsep-konsep yang harus dikuasai oleh siswa, presentasi alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, di sini semisal guru mau menerangkan cahaya, sifat-sifat cahaya. Jadi di sini apa aja konsep-konsepnya dalam cahaya itu, kemudian dipresentasikan hal-hal yang dibuat untuk percobaan nantinya. Kemudian membimbing kelompok belajar. Ketika hal tersebut PAIKEM bisa dilakukan dengan berkolaborasi atau berdiskusi, jadi berkelompok, yaitu yang pertama menempatkan peserta didik ke dalam kelompok belajar. Kemudian memberikan lembar kerja peserta didik, menjelaskan langkah-langkah kegiatan yang harus dilaksanakan, memberikan bimbingan kepada kelompok yang membutuhkan, mengumpulkan hasil kerja kelompok. Untuk tahap 4, memberikan kesempatan kepada kelompok untuk mempresentasikan hasil kelompok, memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi hasil presentasi. Yang selanjutnya, memberikan konfirmasi terhadap hasil kerja peserta didik. Jadi guru memberikan umpan balik terhadap tugas yang sudah dilakukan kelompok tersebut. Untuk tahap 5, mengembangkan dan menerapkan, membimbing peserta didik menyimpulkan seluruh materi pelajaran yang telah dipelajari, memberikan tugas rumah. Untuk tahap 6, menganalisis dan mengevaluasi, membantu peserta didik untuk melakukan refleksi, melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran dalam bentuk tes. Jadi di sini untuk mengetahui pemahaman siswa itu bisa dilakukan dengan tes. Itu tadi sintaks dari pembelajaran PAIKEM dalam pembelajaran IPA. Untuk selanjutnya itu hanya gambaran. Untuk yang selanjutnya bisa dimodifikasi dengan model-model yang lain dan metode-metode yang lain ataupun strategi pembelajaran yang lain. Berikut adalah referensi yang kami ambil, ada beberapa, bisa dilihat di sini. Kami juga memberikan review jurnal yang nanti di-share di dalam grup WA. Silahkan bisa dibaca untuk menambah literasi. Terima kasih. Saya akhiri pembelajaran atau diskusi yang sudah disampaikan teman-teman dari kelompok 8. Semoga yang disampaikan tadi bisa memberikan pemahaman serta manfaat untuk diterapkan di dalam pembelajaran. Untuk diskusi selanjutnya kita lanjut di dalam grup WA. Untuk yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan nama, NIM, dan pertanyaannya. Dari saya, dari kelompok 8, jika ada yang kurang berkenan dalam menerangkan tadi, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.